Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan energi banyak orang ya. Energi universal, general. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa, bisa terbolak-balik. Dan ini timeless ya. Boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Jadi kali ini temanya berjudul perasaan di batinnya, di jiwanya. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat perasaan dia dari dalam batinnya dan dari dalam jiwanya ya. Oke, mari kita mulai. Wah, di sini kalau aku lihat ya, dia kayak pengen memulai kisah baru lagi sama kamu. Dia kayak pengen memulai lembaran baru lagi sama kamu. Kayak ya mungkin mau buka komunikasi, atau ya pengen mendekat lagi, atau ya kita bicara lagi gitu. Ada beberapa yang rasa gitu. Tapi aku ngelihat di sini ada aja hal-hal yang terjadi di hidup dia yang membuat dia tuh mengundur waktu ya. Jadi kayak dia mengundur-undur waktu untuk bicara sama kamu. Harusnya dia berencana nih, aku nanti mau ngomong sama kamu hari apa, tanggal berapa, bulan berapa gitu, tahun berapa. Tapi tertunda lagi ya karena ada yang terjadi gitu. Ya bisa kayak orang lain, atau ada sesuatu yang lain, atau ya ada gitu kejadian di hidup dia yang merubah moodnya. Dia jadi orang yang ya sensitif lagi, atau emosional lagi, jadi keras kepala lagi. Nah gitu. Jadi dia ini kayak apa ya, kayak es batu gitu ya. Es batu itu bisa meleleh, tapi habis meleleh kan bisa beku lagi gitu. Hmm, dan aku lihat ya nggak mudah sih ya, nggak gampang yang terjadi di hidup dia. Misal aku tahu nih, aku harus mendekat ke kamu karena aku mencintaimu, aku rindu sama kamu. Nah, tapi ya karena satu dan lain hal, atau ya kamu nggak tahu aja keadaanku, kondisi aku kayak gini. Nah, jadi ya tertunda lagi ya. Eh, aku ngerasa apa ya, dia kalau dari dalam batin sebenarnya dia pengen bilang sama kamu, kalaupun aku menunda-nunda waktu, kalaupun aku mengundur-ngundur waktu, terus membuat kamu jadi kecewa, kamu jadi sakit hati, mungkin kamu lihat aku kurang berjuang gitu. Tapi ya ini, hati aku udah kamu kunci. Gitu. Jadi kayak ya ya lu bisa aja lihat gue, atau ya kamu bisa aja berpendapat aku tuh kayak kejam gitu, atau aku egois. Tapi hatiku siapa yang tahu? Ya aku yang tahu kan, dan Tuhan yang tahu. Jadi dia kayak ya kalau dari batinnya itu dia pengen ungkapkan itu, hatiku ini sebenarnya udah dikunci sama kamu. Mungkin karena kamu yang paling gemoy, mungkin karena kamu yang paling istimewa. Apalagi kalau kamu tuh pernah sayangi dia ya dengan tulus. Apalagi kalau kamu tuh meninggalkan kesan-kesan yang baik. Apalagi ya kenangan-kenangan sama kamu tuh banyakan manisnya daripada pahitnya gitu.
Jadi ya, siapa sih yang bisa lupakan orang yang gemoy kayak kamu? Ya gitu sih. Jadi ya, hatiku siapa yang tahu gitu. Kamu nggak bisa nebak hati aku. Dia bilang seperti itu. Ya hatiku udah dikunci sama kamu. Kuncinya udah kamu bawa pergi. Kuncinya ya sama kamu gitu. Aku pergi juga ya. Kuncinya kan tertinggal di kamu. Jadi siapa yang bisa buka hati ini ya kamu. Gitu, dia pengen bilang seperti itu. Beberapa di sini ya eh pokoknya dia itu mati rasa jadinya. Jadi kayak kok susah buka hati sama yang lain. Kok susah ya. Sulit banget dapet feel. Sulit banget dapet chemistry. Hmm, kan dia koneksinya sama kamu aja. Jadi ya nggak mungkin dia bangun koneksi dengan orang lain. Ya kecuali karena keadaan. Kecuali karena ya nafsu duniawi gitu. Ya bisa aja kan kita ikuti nafsu, kita ikuti keadaan, situasi ya, terpaksa sama yang lain gitu. Atau ya ikuti alur gitu ya, mengalir. Tapi ya membangun koneksi itu nggak sembarangan ya. Sama kayak kita jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan nggak bisa disengaja. Jatuh cinta itu ya begitu aja terjadi. Jadi ya koneksi gitu juga. Dia koneksinya sama kamu aja. Walaupun ya fisiknya badannya ke siapa gitu. Eh, dan aku ngelihat di sini dia merasa sebenarnya ya ini koneksi menguras energiku banget ya. Jadi aku mau kamu tuh jangan merasa hanya kamu yang tersakiti, tapi ya aku pun merasakan sakit gitu. Apalagi kalau kehilangan kamu tuh nggak enak ya. Aku udah tahu sakit banget sebenarnya, sedih gitu ya. Dan dari batinnya yang terdalam, dari jiwanya yang terdalam, dia tuh kayak mau bilang ya kalau semuanya sudah terasa sulit, apalagi sudah terlambat, apalagi ya kalau kamu merasa nggak mungkin lagi ya, tapi aku merasa bisa aja mungkin gitu. Jadi dia tuh diam-diam optimis gitu loh. Dia optimis kayak ya mana tahu nanti ada waktu yang tepat. Dan ya dia kayak ngerasa aja gitu. Tuhan itu sayang sama kita. Jadi ya dia ngerasa kita kayaknya nanti bisa bersatu gitu. Entah untuk bertemu atau untuk komunikasi. Jadi dia merasa aja gitu. Ya kan kita kayak ada sesuatu yang belum terselesaikan gitu. Dia merasa kita tuh kayak belum membereskan nih perasaan satu sama lain. Kayak ada yang ingin sebenarnya dibicarakan. Kamu ngerasain nggak? Nah dia ngerasain kayak gitu. Jadi dia kayak optimis gitu ya. Tuhan itu kayaknya mempertemukan kita lagi, atau ya Tuhan akan membuat kita koneksi lagi di sosial media kah, atau ya kita komunikasi lagi. Dia optimis gitu ya. Tapi lucunya ya gitu, pasif. Ini aneh ya. Ini manusia seperti apa ya? Jadi eh, walaupun dia optimis seperti itu, tapi dia masih sulit sebenarnya menerima kenyataan. Dia tuh masih sulit menerima keadaan. Dia masih kayak belum terima gitu. eh Kalau aku kehilangan kamu ya sedih gitu, sakit. Terus kalau kamu nggak peduli lagi ya gimana gitu. Kadang dia merasa ya tadi kan dia bisa nih optimis, kemudian jadi pesimis gitu, kadang jadi putus asa. Ya ini orangnya mut-mutan gitu ya, atau ini kayak energi childish banget sebenarnya. Dia sulit gitu berpikir dewasa, atau memang ya gitu. Mentalnya ya, kekuatan dia dalam berpikir seperti itu. Jadi ya moodnya juga berubah-berubah karena emosionalnya nggak stabil. Nah kadang dia merasa pesimis sih, kayak putus asa. uh, Kok semuanya terasa gelap ya, kok semua terasa kayak nggak ada gitu ujungnya. Atau ya kalau nanti sampai
besok, minggu depan, atau sampai bulan depan, atau sampai tahun depan. Kalau ini nggak ada titik terangnya gimana gitu. Kalau nggak bersatu gimana? Ih, panik deh aku. Panik lah gitu ya. Jadi ya dia kadang mikir sih seperti itu. Dia mungkin kadang nggak terima juga gitu kalau kamu ke yang lain, ya kan namanya orang cinta gitu ya, dia cemburu sama kamu, nggak terima lah. Kalau kamu lama sama yang lain, ya aku gimana gitu, aku kan mati rasa nih sama yang lain. Kalau aku ke yang lain juga tuh ya karena nafsu aja. Kadang dia ngerasa gitu ya. eh so dia tuh juga bisa sih merasakan energi kamu, misal ya, dengan kata hatinya, dengan intuisinya. Apalagi kalau ini energi koneksi spiritual ya. Entah ini twin flame, soulmate, ya terutama twin flame ya. Kan yang paling error gitu ya, mirror. Jadi eh, energi cerminan itu kan refleksi energinya hampir sama. So ya, dia bisa sebenarnya rasakan energi kamu. Ada di sini seseorang yang sebenarnya waktu kamu sedih-sedihnya sebelumnya itu ya. Ini kalian kan pernah sedih banget nih. Kamu kan pernah ada di posisi yang terpuruk banget di koneksi ini. Kamu pernah kan rasain sakit sesakit-sakitnya, sedih sesedih-sedihnya di koneksi ini. Ya sekarang aja kan kamu udah healing, sekarang kamu udah mulai sembuh gitu. Tapi waktu kemarin-kemarin itu ya kak, waktu kamu sedih-sedih banget, nah di situ energimu itu nyampe ke dia. Jadi dia tuh lumayan sering mimpiin kamu ya. Ya beberapa ada yang rasa gitu. Jadi ini orang yang dealing sama kamu, secara batinnya dia pengen katakan itu, aku kemarin-kemarin itu lumayan sering mimpiin kamu. Nah, jadi aku ngerasa kamu tuh di sana masih bucin nih sama aku, masih ada hati sama aku. Ya biasalah orang GR gitu ya, gede rasa. Padahal mimpi itu kan bisa aja hasrat dia yang terdalam kan ke kamu. Tapi dia langsung berpendapat ya, aku sering mimpiin kamu waktu itu karena kamu di sana ya yang mikirin aku. Nah, dia kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini dia udah jarang mimpiin kamu. Udah jarang banget dia mimpiin kamu. Bahkan udah hampir gak ada gitu mimpi tentang kamu. Jadi dia merasa berarti energi kamu udah mulai cuek gitu ya sama aku. Berarti kamu kayak udah mau melepas aku ya. Nah kayak gitu. Ya dia panik gitu, kayak tiba-tiba jadi mager, jadi males gerak. Tiba-tiba kayak merasa tidak dicintai, atau tiba-tiba merasa berarti kamu dan aku semakin jauh. Berarti apa? Udah gak mungkin lagi ya. Ya gitu. Ya sakit hati banget sebenarnya. Tapi aku rasa dia ini merasakan sedih, sakit ya. Karena dia yang bikin. Karena dia sendiri yang apa? Membuat energi toksik tetap ada dalam dirinya. Coba kalau dia melakukan hal yang positif ke kamu. Pasti kan ini semuanya akan membaik. Tapi sudahlah ya. Minum dulu say. Oke, aku lanjut. Nah, aku ngerasa kenapa dia masih setoksik itu, karena dia tahu diri sih, dia sadar diri. Dia masih toksik gitu, kayak ya seandainya bisa ngomong ya, ya aku kan belum bisa menjanjikan apa-apa sama kamu, aku belum bisa membahagiakan kamu, aku tuh hanya bikin masalah di hidup kamu. Jadi ya dia ngerasa seperti itu, kayak ya kalau misalnya aku mendekat juga ya, kalaupun aku buka komunikasi, ya nanti kedepannya gimana, kan aku juga belum tahu solusi kita itu apa. Jadi ya buat apa aku komunikasi kalau hanya masih gitu-gitu aja akunya, masih toksik lah, masih drama lah kayak gitu. Ada orang yang udah sadar diri atau udah tahu diri, dia tidak bisa memberikan yang terbaik, dia tidak bisa atau belum bisa ya, belum bisa melakukan yang terbaik sama kamu.
Entah dia merasa ya aku belum pantas gitu, aku tuh masih player ya, aku masih pemain, masih main-main, atau aku tuh belum dewasa, atau ya di sana tuh ada ini kan, ada Marimar, ada Fernando, ada Mama, ada Papa. Ya di sana juga gitu sih. Ada sih kayak yang dia rasa aku belum siap gitu. Ini beberapa ya mikirin ini juga sih, mikirin kerjaannya, uangnya gitu ya, mungkin ada masalah gitu. Tapi dia tetap memikirkan kamu ya, tetap mikirin kamu. Aku sih ngelihat apa ya, di sini energi dia itu terasa bahwa intuisinya itu selalu bekerja loh sama kamu. Ini koneksinya spiritual banget sih. Kalian ada yang twin flame parah gitu ya. Jadi kontak batin terus ya. Kalau kontak batin terus ya kamu udah tahu mungkin rasanya ya. Kayak tiba-tiba baik-baik aja tapi kok perasaan kamu tuh ngerasa aneh. Tapi yang kamu rasakan di situ ya energi dia gitu. Kayak tiba-tiba kok aku diem ya. Tiba-tiba kok aku ngerasa sedih ya. Tiba-tiba kok aku ngerasa senyum gak jelas, atau aku ngerasa gak enak gitu, kayak ada feeling gak enak gitu ya. Tapi yang di pikiranmu kan dia gitu ya, itu kotak batin gitu. Atau tiba-tiba mimpi dia, atau tiba-tiba kayak perasaan udah malam mau istirahat, atau perasaan baru bangun kok malah mikirin dia gitu. Emang dia siapa gitu. Ya itu kontak batin dia ke kamu gitu loh, sis, bro, tante, om ya. Gitu kak. Jadi aku ngelihat ini ya, ada loh yang memang udah ke yang lain, atau sempat gitu ke yang lain, udah terlanjur kah ke yang lain. Jadi kayak orang yang hanya bisa overthinking, hanya bisa memikirkan kamu. Terus aku baper. Ini ada kartu baper ya, bapernya parah, baper banget, bawa perasaan banget ya. Jadi ya mau aja gitu melamun mikirin kamu, mau aja gitu kayak males ngapa-ngapain, atau ya nggak semangat. Kadang nih orang nggak selera makan ya, tapi ada juga yang makannya tuh kalap gitu, kayak orang stres. Ya gitu, aku ngerasain sense seperti itu. Kadang dia merasa aneh, pola hidupku jadi nggak teratur, tidur nggak teratur, makan nggak teratur, kantong juga nggak teratur. Ada yang rasa gitu. Nah, overthinking lagi, mikirin kamu ya. Jadi di sini pikiran dan perasaan itu udah dikuasai oleh kamu. Ini pikiran perasaannya isinya kamu aja sih. Luar biasa kamu sih ini ya. Ada orang yang ya dia mungkin semakin cinta sama kamu, semakin baper, atau semakin rindu, itu ada ya. Ini mengganggu kesehatan sih. Aku rasa orang ini jadi mau sakit gitu, atau jadi kayak ada gangguan pencernaan lah, atau jadi kayak mau sakit perut, sakit kepala. Ya kalau sakit perut sama sakit kepala itu kan biasanya ya pola hidup gitu. Memang pola hidupnya jadi berantakan. Ya itu sih. Tapi ini beberapa kalian dealing sama orang yang ya pada akhirnya dia buat keputusan untuk datang ke kamu. Tapi ini ada yang lelet banget ya. Kalau ada kartu naik gitu di tarot, itu adalah kartu yang super lelet ya. Jadi ya sebal sih liatnya. Ya mau datang sih tapi lama. Jadi kalau lama gitu ya ngapain kamu tunggu? Mending fokus sama hidup kamu. Kamu kan juga bisa bahagia, say, ya. Kamu bisa bahagia dengan fokus sama kerjaanmu, bisnismu, keluargamu, atau sama siapa ya. Bahagiain dulu diri sendiri. Baru ya, kalau kamu udah lihat nilai dirimu ya, dia pun akan menghargai kamu kan. Seperti itu, oke?
Nah, ini kamu dapat surat yang gemoy ini ya. Dari siapa ini tadi? Yang terkoneksi dengan kamu ya. Ini dari batinnya, dari jiwanya. Oke. Mari kita lihat suratnya. Oke. Aku baca ya. Dia bilang, kamu temukan bagian di dalam diriku yang tak pernah aku kenali sebelumnya. Di dalam dirimu, aku menemukan cinta yang tak pernah aku percaya sebelumnya. Nah, ngerti nggak? Jadi dia bilang kayak, kamu tuh menemukan bagian di dalam diriku yang tak pernah aku kenali sebelumnya. Ya mungkin bersama kamu tuh dia bisa kenali jati dirinya gitu, atau dia bisa menjadi diri sendiri. Kan kalau kalian mirror itu kan jadi kayak dia ngaca gitu ke kamu. Apalagi kalau kamu udah ikhlaskan dia, udah lepasin dia. Dia kan jadi ngerasa ngaca gitu ke kamu, ngaca. Oh ternyata gue bukan siapa-siapa ya. Ternyata gue gak boleh songong ya say. Nah kayak gitu. Ya jadi kayak ya kembali ke jati diri lah gitu. Kita manusia biasa ya, nggak boleh ada angkuh, sombong, ego ya, gitulah. Jadi dia bilang juga, di dalam dirimu aku menemukan cinta yang tak pernah aku percaya sebelumnya. Ya mungkin sebelum-sebelumnya kan dia juga sempat kah, atau dia pernah, atau dia kan juga bisa gitu ke yang lain, tapi dia menemukan cinta yang sesungguhnya sama kamu. Ini beberapa ya mungkin ada yang player atau masih kekanak-kanakan. Jadi dia merasa cinta itu bullshit gitu ya, atau cinta itu ya slow aja kali, santai gitu ya. Cinta itu ya pasif aja gitu. Gue biasanya dikejar-kejar gitu. Gue biasanya ya pasif, biar gue yang diperjuangin kayak gitu. Ya dia sepele mungkin sama cinta, dia permainkan cinta, akhirnya dia dipermainkan oleh cinta itu sendiri. Jadi ya dia jadi tahu gitu, di dalam kamu aku menemukan cinta yang tak pernah aku percaya sebelumnya. Ya mungkin dia ngerasa cinta itu ya nggak bisa dipercaya dulu. Apaan sih itu cinta, lebay, drama. Lu tuh drama, lebay, dan ya lu tuh baperan, bla bla bla. Sekarang dia yang baper. Ini baper parah nih kartunya. Sekarang dia yang baper sama kamu. Oke lah, kalau mau tertawa silakan, mau sedih juga nggak apa-apa ya. Tertawa adalah hak semua orang, termasuk kamu yang gemoy ya. Nah lanjut, terus dia bilang, jangan minta aku untuk berhenti mencintai kamu, karena aku nggak akan pernah bisa. Cie. Ya dia bilang gitu kak. Lu jangan nyuruh gue berhenti cinta sama lo, karena gue nggak akan pernah bisa. Jadi kayak, kamu kira aku bisa berhenti cinta sama kamu? Nggak akan pernah bisa ya. Ini batinnya terdalam banget nih ya, dari jiwanya yang gemoy itu. Ya nggak mungkin lah bilang langsung, gengsi lah say ya. Oke, lanjut. Lalu dia bilang, aku ingin berada di hadapanmu, yang bisa kau sentuh dan kau kecup. Kita lakukan semuanya. Jadi dia bilang ya, dia tuh pengen ada di hadapan kamu, supaya kamu bisa menyentuh dia, mengecup dia. Nah, mengecup apa ya terserah gitu ya. Dan kita lakukan semuanya. Lakukan apa ya? Pikirkan aja sendiri. Ya, say. Oke. Ih, gemoy banget nih. Lalu dia bilang, aku mencintaimu seluas lautan, tapi sialnya aku tidak bisa berenang. Oke. Jadi dia cintai kamu seluas laut gitu ya, tapi dia nggak bisa berenang, itu maksudnya dia nggak bisa berjuang ya. Ini orang yang mentalnya mungkin nggak kuat, diam-diam baik, malu kah, atau dia ngerasa bersalah kah, atau dia insecure, dia takut, nggak berani, atau dia minder. Nah ada yang gitu ya, dia takut kamu tahu kehidupan dia yang
ternyata nggak sebaik yang kamu kira. Jadi ya gitu, dia hanya mencintai kamu tapi dia tidak berjuang, entah karena yang lain juga ya, atau siapa gitu, atau karena sesuatu. Nah, bisa karena sesuatu yang bertentangan, ada rintangan, ada perbedaan, atau apa gitu ya, itu ada. Jadi dia bilang ya, aku mencintaimu seluas lautan, tapi sialnya aku nggak bisa berenang, aku nggak bisa berjuang, maaf ya, gitu. Ada sih rasa-rasa bersalah gitu ya. Nah ini bilang maaf nih, panjang umur nih maaf ya. Langsung muncul maaf. Dia bilang maaf bila aku memilih diam, bila aku memperhatikan kamu dari jauh saja. Aku takut bila aku bicara itu hanya semakin menyakiti kamu dan aku juga tersakiti. Oke, ngerti ya? Jadi dia bilang ya maaf kalau aku memilih diam. Kalau aku cuma memantau kamu, memperhatikan kamu, diam-diam. Ya aku takut kalau aku komunikasi itu hanya semakin menyakiti kamu dan aku jadi tersakiti juga, kan aku sayang sama kamu. Kalau semakin menyakiti kamu kan aku sedih gitu. Ini kan ada yang sekarang bucin sama kamu gitu loh ya. Oke. Lalu dia bilang rasanya ingin sekali menyapa lagi, tapi semua sudah terlanjur asing. Aku begitu kejam sampai menimbulkan luka yang membekas. Aku terjebak oleh egoku. Lalu aku ditampar kenyataan untuk sadar. Rasa sakit ini karena aku sudah sia-siakan kamu. Oke? Ya, panjang ya. Intinya ya pengen sih menyapa kamu, tapi udah terlanjur, kita tuh kayak udah asing. Kan aku begitu kejam sampai aku menimbulkan luka di hatimu yang gemoy ya. Ya aku terjebak oleh egoku. Lalu aku ditampar kenyataan untuk sadar. Ya rasa sakit yang aku rasain ini kan karena aku udah sia-siakan kamu. Aku kan udah kehilangan kamu. Jadinya seperti itu kan, gitu. Dan semesta itu adil. Siapa yang menyakiti suatu saat akan tersakiti. Dan aku merasakannya saat ini. Wah. Jadi dia bilang ya, yang maha kuasa itu kan adil ya. Aku pernah menyakiti kamu. Jadi suatu saat ini aku tersakiti gitu. Mungkin dia merasakan sakit gitu sekarang. Ya dia bilang ya, aku merasakannya saat ini. Pernah menyakiti jadinya tersakiti. Entah karena apa gitu ya. Dia ngerasain sakit tanpa kamu. Lalu kamu mungkin bisa menemukan ada yang lebih dari aku di sana, tapi jangan bohongi perasaanmu yang hanya mencintai aku. Wah, jadi dia bilang, kamu bisa aja kan menemukan yang lebih gemoy daripada aku di sana. Tapi jangan bohongi hatimu ya. Kamu tuh cuma sayang sama aku. Kamu tuh cuma cinta sama aku. Aku tahu itu, ya. Begitu, Kak. Oke. Oke, nah langsung aja aku kasih huruf, angka, dan tempat. Aku baca cepat, ya say, baiklah. Oke, ini ada huruf M. M, baik. Ini ada E, ada O. H, P, Q, I, R, G, F, J, W, B, U, D, A, K, ada S. Oke. M, E, O, H, P, Q, I, R, G,
FJW BUDAKS. Oke. Nah, angkanya bisa kaitan dia atau kamu. Tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, sekolah, apa aja ya. Wah, ini ada 7 ya. 22, 22, 19, 2, 13, 23, 21, 25, 10, 12, 17, 14, 30, 16, 8, 31, ada 1, ada 5, 27, 26. Wah, oke. Nah, tempatnya bisa kaitan dia atau kamu. Pernah ke tempat ini kah? Atau pengen gitu ke tempat ini? Atau daerahnya dekat tempat ini? Ya, say. Baiklah. Aku baca cepet. Ini ada Madura, Bali, Kupang, Indramayu, Singapura, Sukabumi, Bandung, Surabaya, Hong Kong, Pekalongan, Gorontalo, Tangerang, Dubai, Lampung, Bukit Tinggi, Palembang, Amerika, Jogja, Thailand, China, Bengkulu, Kendari, Cimahi, Padang, Palu, Mojokerto, Arab Saudi, Bekasi, Pekanbaru, Mataram. Oke. Mataram, Australia, Tasikmalaya, Malaysia. Oke, sampai sini dulu ya. Mungkin beberapa aja yang cocok. Ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.